Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang hal yang sangat viral di Indonesia terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh McD dengan BTS, yang kemudian tentu BTS ini memiliki penggemar tersendiri di Indonesia. Tentunya tidak hanya ribuan, tapi saya kira sampai jutaan masyarakat Indonesia yang kemudian menjadi penggemar dari BTS ini. Untuk itu program ini diluncurkan oleh McD, sehingga kemudian menimbulkan beberapa kerumunan di gerai-gerai McD, sehingga tidak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga menimbulkan beberapa penutupan terkait dengan gerai-gerai yang menyebabkan kerumunan. Untuk itu saya di sini akan membahas apakah direksi atau pimpinan McD Indonesia itu dapat dikenakan pasal-pasal sebagaimana dikenakan kepada Habib Rizik, yakni terkait dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tentu hal itu membutuhkan analisis yang cukup mendalam. Untuk itu simak terus channel saya melalui analisis pakar atau yang disingkat ANKAR. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa BTS Mall yang kemudian diluncurkan oleh McD itu mengakibatkan antusiasme publik, sehingga kemudian terhadap produk yang diluncurkan oleh McD tersebut, rakyat penggemar dari BTS atau yang disingkat ARMY yang merupakan penggemar BTS yang ada di Indonesia itu kemudian berbondong-bondong untuk dapat membeli produk yang diluncurkan oleh McD tersebut. Tentu saya kira itu mungkin bagian dari strategi McD untuk kemudian dapat bekerja sama dengan artis Korea yang kemudian sangat diminati di Indonesia, sehingga penggemarnya kemudian berbondong-bondong untuk dapat melakukan pembelian produk McD tersebut yang bekerja sama dengan artis Korea yang sangat viral dan banyak penggemarnya di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan kerumunan, akan tetapi juga terhadap gerai-gerai yang kemudian meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerumunan yang cukup masif. Kemudian aparat turun tangan sehingga terhadap gerai-gerai yang menimbulkan kerumunan tersebut untuk kemudian ditutup sementara atas dasar perintah dari aparat penegak hukum maupun saran dari masyarakat setempat. Kerumunan tersebut tentu dilatar belakangi oleh masifnya iklan yang dilakukan oleh McD, baik di media cetak maupun di media online, maupun iklan secara langsung yang dapat dilihat oleh masyarakat di gerai-gerai McD terdekat. Untuk itu kemudian antusiasme publik, karena ini menyangkut tentang artis yang sangat diidolakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk dapat membeli produk yang diluncurkan oleh McD tersebut. Tentu produk ini tidak hanya melalui iklan yang ada di media cetak maupun media online, akan tetapi kemudian para artis dan influencer maupun para YouTuber kemudian melakukan review terkait dengan produk yang diluncurkan oleh McD, sehingga kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi peminat atau penggemar dari BTS. Untuk itu saya akan membahasnya di sini, apakah dapat kemudian direksi McD Indonesia atau pimpinan McD Indonesia untuk kemudian dapat dikenakan pasal-pasal sama halnya terkait dengan Habib Rizik, dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya yang dijerat oleh pihak aparat penegak hukum kepada Habib Rizik Syihab. Yang pertama adalah apakah ada niat dari direksi atau pimpinan McD Indonesia untuk menyebabkan kerumunan terkait dengan produk yang akan diluncurkan. Tentu di sini erat kaitannya dengan niat yang dilakukan oleh direksi atau pimpinan McD Indonesia dalam hal mengeluarkan produk BTS Meal. Untuk itu tentu yang dapat menilai niat tersebut itu tentu adalah aparat penegak hukum. Apakah kemudian niat untuk menyebabkan kerumunan tersebut itu ada atau tidak, maka tentu aparat penegak hukum yang dapat menilai terkait dengan niat yang dilakukan oleh pimpinan atau direksi dari McD Indonesia.
Yang kedua adalah apakah sudah ada antisipasi dari direksi atau pimpinan McD Indonesia terhadap kemungkinan adanya kerumunan terkait dengan produk yang akan diluncurkan. Dalam hal ini adalah produk BTS Meal. Untuk itu, apakah sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh direksi atau pimpinan McD Indonesia untuk mencegah terjadinya kerumunan terhadap produk yang diluncurkan oleh McD Indonesia? Karena memang saya kira produk ini sangat menjadi perhatian publik, menjadi incaran publik, dan juga banyak penggemarnya yang tersebar tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh pelosok Nusantara. Untuk itu, apakah kemudian direksi atau pimpinan dari McD Indonesia dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Kekarantinaan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Maka tentu harus dinilai apakah sudah ada antisipasi sebelumnya terhadap produk yang akan dikeluarkan tersebut. Yang ketiga, sama halnya dengan pasal yang dijeratkan kepada Habib Rizik, apakah kemudian ada penghasutan dari direksi maupun pimpinan dari McD Indonesia untuk tidak patuh terhadap Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu, ini harus dinilai oleh penyelidik maupun penyidik apakah ada kemudian niatan maupun penghasutan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat banyak atau publik terkait dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Untuk itu tentu yang dapat menilai ini semua adalah penyelidik maupun penyidik dengan dibantu atau diperkuat oleh ahli yang berkaitan dengan ahli hukum pidana maupun terkait dengan ahli hukum kesehatan. Yang keempat, apakah kemudian direksi atau pimpinan atau pihak-pihak yang menyelenggarakan program BTS Meal itu kemudian ada sikap dan perbuatan terkait dengan menghalang-halangi aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan hukum kekarantinaan kesehatan maupun hukum berkaitan dengan tindak pidana di masa COVID-19. Apabila kemudian ada pihak-pihak yang melakukan perlawanan atau menghalang-halangi terhadap petugas untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka pengamanan COVID-19 terkait dengan produk yang dikeluarkan oleh McD Indonesia, maka tentu orang tersebut atau bahkan pimpinan atau direksi dari McD Indonesia itu dapat kemudian dikenakan pasal-pasal seperti halnya yang dikenakan kepada Habib Rizik Syihab. Yang kelima, tentu putusan yang sudah diputuskan oleh majelis hakim meskipun belum ingkrah itu tentunya dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum baik penyidik maupun jaksa penuntut umum serta majelis hakim dalam hal menilai apakah kemudian kerumunan yang disebabkan oleh adanya produk yang dikeluarkan oleh McD Indonesia itu merupakan bagian dari tindak pidana yang memenuhi unsur seperti halnya yang dikenakan kepada Habib Rizik Syihab. Untuk itu putusan Habib Rizik Syihab ini tentu akan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk kemudian dapat mengusut tuntas terkait dengan kerumunan-kerumunan yang terjadi di seluruh Republik Indonesia. Untuk itu, apakah direksi atau pimpinan PT McD Indonesia itu dapat dijerat terkait dengan pasal-pasal sebagaimana dilakukan kepada Habib Rizik Syihab? Tentu ini adalah wewenang dari aparat penegak hukum kemudian untuk menilai terkait dengan beberapa hal atau 5 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk itu, ini adalah wewenang dari aparat penegak hukum untuk dapat kemudian melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus kerumunan yang disebabkan oleh adanya produk baru yang diluncurkan oleh McD Indonesia. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.